Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mengulangi diri, nama saya Dela Seti Sapitri. Saya di sini ingin memaparkan materi pertemuan 7 mengenai keamanan, etika, dan privasi komputer yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Dela Seti Sapitri. Ada rekan saya, ada Dwi Anggraini, Natasha Grace Evelyn, dan Niputu Widiawati. Gak bisa, anjing. Guru tengah ngomong. Ih, nggak bisa. Ah, kan bisa digeser. Sih nggak bisa deh. Tadi itu nggak bisa. Lu pegang apa tadi? Lah iya iya. Iya. Terus kayak capek banget sudah. Tadi tuh nggak bisa, serius gua. Ya udah stop aja nanti recording lagi. Mana guys? Mana? Sudah atau berhenti? Udah sudah aja sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dela Tirta Sapitri. Saya di sini ingin menjelaskan materi pertemuan 7 mengenai keamanan, etika, dan privasi komputer. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Dela Tirta Sapitri, ada Dwi Anggraini, Natasha Grace Evelyn, dan Niputu Widiawati. Eh, yang pertama, risiko keamanan komputer. Jadi setiap peristiwa atau tindakan yang dapat mengakibatkan hilang atau rusaknya perangkat keras, perangkat lunak, dan data itu eh, informasi dan kemampuan proses komputer. Yang kedua, adanya bahaya yang dapat mengancam kelangsungan data dan informasi dari pihak yang bertanggung jawab. Yang ketiga, ada pelanggaran keamanan komputer yang sengaja seringkali melibatkan tindakan yang melanggar hukum. Selanjutnya, setiap tindakan ilegal yang melibatkan komputer secara umum itu sama dengan kejahatan komputer. Cybercrime atau kejahatan di dunia siber itu mengacu pada tindakan ilegal berbasis online atau internet. Selanjutnya, pelaku cybercrime dan gangguan-gangguan ada 7 kategori dasar, yaitu yang pertama, hacker atau merendahkan dan mengacu pada seseorang yang mengakses komputer atau jaringan secara ilegal. Pada hacker sering mengklaim bahwa tujuan gangguan yang mereka lakukan adalah untuk meningkatkan keamanan. Yang kedua, ada cracker, yaitu orang yang mengakses komputer atau jaringan secara ilegal, namun memiliki niat untuk merusak data, mencuri informasi, atau tindakan kejahatan lainnya. Baik hacker maupun cracker itu memiliki keahlian tingkat tinggi mengenai komputer dan jaringan. Yang ketiga, itu ada strip kit, yaitu mempunyai niat serupa seperti orang cracker namun tidak memiliki keahlian dan pengetahuan teknis. Seringkali menggunakan program-program hacker dan tracking yang ditulis lebih dulu untuk masuk ke dalam komputer. Yang keempat, mata-mata perusahaan. Mata-mata perusahaan ini memiliki keahlian komputer dan jaringan yang hebat dan disewakan untuk masuk ke dalam komputer tertentu untuk mencuri data dan informasi yang dimiliki orang lain. Atau membantu mengenali resiko keamanan di perusahaan mereka. Perusahaan yang tidak jujur menyewa mata-mata perusahaan. Sebuah praktik yang dikenal atau corporate espionage untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Yang kelima, ada karyawan tidak beretika. Masuk ke dalam komputer atasan mereka dengan berbagai alasan. Beberapa hanya ingin mengeksploitasi kelemahan keamanan, sementara yang lain itu mencari keuntungan finansial dari penjualan informasi rahasia. Yang ketujuh, ada cyberextortion
atau seseorang yang menggunakan email pada perusahaan-perusahaan yang bernada itu mengancam yang mengindikasikan bahwa mereka akan mengekspos informasi rahasia, mengeksploitasi kesalahan keamanan atau meluncurkan serangan yang akan mengganggu perusahaan. Terakhir itu ada cyberteroris, yaitu seseorang yang menggunakan internet atau jaringan untuk menghancurkan atau merusak komputer dengan alasan politis. Sasarannya yaitu sistem kendali lalu lintas udara nasional, perusahaan pembangkit listrik atau komunikasi. Selanjutnya ada risiko keamanan komputer yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dwi Anggraini. Baik, izin melanjutkan. Untuk risiko keamanan komputer, itu ada jenis-jenis risiko keamanan komputer. Di antaranya, yang pertama ada serangan internet dan jaringan atau serangan virus. Kemudian yang kedua ada kegagalan sistem atau sambaran petir. Yang ketiga ada akses penggunaan tanpa izin, itu bisa penyadapan komunikasi melalui nirkabel. Kemudian yang keempat ada pencurian perangkat keras, itu bisa jadi komputer yang dicuri. Kemudian yang kelima ada pencurian perangkat lunak. Yang keenam ada pencurian informasi atau identitas yang dicuri. Selanjutnya ada serangan melalui internet dan jaringan. Nah, pada serangan ini itu layanan keamanan online atau security service itu merupakan situs web yang mengevaluasi komputer untuk memeriksa kerentanan internet dan email. Kemudian layanan tersebut merekomendasikan cara-cara penyelesaian masalah keamanan itu sendiri. Kemudian untuk serangan internet dan jaringan yang membahayakan keamanan seperti virus komputer, worm atau cacing, Trojan Home, dan botnet, serangan denial of service, backdoors, dan proofing. Selanjutnya ada layanan keamanan online yang populer untuk komputer personal. Nah, untuk nama layanan online-nya itu sendiri seperti Audit My PC. Untuk alamat webnya sendiri http://garing www.auditmypc.com/firewall test underscore ASP. Kemudian nama nama layanan online berikutnya tuh ada MCAV Free Scan, kemudian ada Systematic Security Check, kemudian ada Trend Micro Host Call. Lanjut. Terdapat 4 prinsip sistem yang handal, itu terdiri dari ketersediaan atau availability, kemudian dapat dipelihara atau maintainability, kemudian yang ketiga ada keamanan atau security, kemudian yang keempat integritas atau integrity. Selanjutnya, itu terdapat 3 kategori untuk pengendalian yang berhubungan dengan prinsip keandalan. Yang pertama itu ada perencanaan strategis dan penganggaran, itu ancamannya itu SI itu tidak mendukung strategi bisnis, kurangnya penggunaan sumber daya, kebutuhan informasi tidak dipenuhi atau tidak dapat ditanggung. Kemudian yang kedua ada mengembangkan rencana keandalan sistem, itu ancamannya itu sendiri yaitu ketidakmampuan untuk memastikan keandalan sistem. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi, ancamannya itu berupa desain, operasi, tujuan audit, dan perubahan sistem yang tidak efektif. Slide selanjutnya akan disampaikan rekan saya yaitu Natasha Grace Evelyn. Kepada Natasha dipersilakan. Yang A, serangan melalui internet dan jaringan. Yang pertama yaitu ada virus komputer, yaitu program yang berpotensi merusak komputer yang mempengaruhi secara negatif. Kedua, worm, yaitu program yang menggandakan dirinya secara berulang-ulang, misalnya di memori atau jaringan. Yang ketiga, Trojan horse, yaitu program yang bersembunyi di dalam atau tampak seperti program yang sah atau legal. Kondisi atau tindakan tertentu bisa memunculkan Trojan ini dan tidak bisa menggandakan dirinya ke komputer lain. Uh, Terus yang selanjutnya ada rootkit, yaitu program yang bersembunyi dalam satu komputer dan memungkinkan orang lain dari jarak jauh mengendalikan komputer tersebut sepenuhnya. Sekali rootkit terpasang, pembuatnya dapat menjalankan program, mengubah peraturan, memantau aktivitas, dan mengakses file dari jarak jauh. Yang
keempat, ada programmer yang jahat menulis malware kemudian mengujinya untuk meyakinkan bahwa malware membuatannya dapat mengirimkan payload, yaitu kejadian destruktif atau sekadar olok-olok yang ingin dikirimkan oleh program. Yang selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu B, pencurian dan perusakan perangkat keras, yaitu yang pertama ada merupakan tindakan merusak atau menghancurkan peralatan komputer, mulai pemotongan kabel komputer hingga menyusup ke perusahaan atau laboratorium komputer seolah tanpa tujuan jelas menghancurkan komputernya. Para pengguna mobile merupakan orang yang dicurigai atau pencurian perangkat keras diperkirakan lebih dari 600.000 komputer dicuri setahun. Dan selanjutnya perlindungannya adanya pengontrolan akses fisik. Pintu dan jendela yang terkunci, memasang sistem alarm, CCTV bisa dilakukan di rumah maupun perusahaan. Yang terakhir yaitu perusahaan ada yang menggunakan real-time location system atau RTLS, yaitu untuk mencatat dan mengidentifikasi lokasi dari barang-barang yang beresiko tinggi atau bernilai tinggi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Widiawati. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ada resiko keamanan komputer. Itu yang C, pencurian perangkat lunak terjadi apabila seseorang mencuri media perangkat lunak secara sengaja, menghapus program, secara ilegal menyalin program, secara ilegal mendaftarkan dan atau mengaktifkan program. Yang pertama, jenis 1, seseorang secara fisik mencuri media yang mengandung peranti lunak, peranti keras yang mengandung media. Contohnya, seseorang penjaga perpustakaan yang niat jahat mencuri CD atau DVD, Mr. Extract Encyclopedia. Jenis 2, curian peranti lunak terjadi bila programmer diberhentikan dari atau tidak bekerja lagi pada perusahaan walaupun perusahaan milik perusahaan yang dengan sengaja dihapus oleh programmer. Selanjutnya, diperbolehkan untuk memasang peranti lunaknya ada membuat satu salinan peranti lunak sebagai backup, memberikan atau menjual peranti lunak ke orang lain namun hanya bila peranti lunak tersebut dipindahkan dari komputer lama. Resiko keamanan komputer yang D, mencuri informasi. Yang pertama terjadi ketika seseorang mencuri informasi pribadi atau yang sifatnya rahasia, bila informasi yang dicuri akan mengakibatkan kerugian besar lebih dari pencurian perangkat keras maupun lunak. Contohnya, eksekutif yang tidak beretika dapat mencuri atau membeli informasi curian untuk mempelajari perusahaan saingannya. Perlindungannya, enkripsi merupakan proses mengubah data yang dapat dibaca menjadi karakter yang tidak dapat dibaca untuk mencegah akses tanpa izin. Untuk penerimaannya dapat melakukan deskripsi untuk mengubah data yang diterimanya. Yang E, kegagalan merupakan multifungsi komputer untuk waktu yang panjang. Kegagalan sistem dapat menyebabkan hilangnya perangkat keras, peranti lunak, atau informasi. Penyebabnya yaitu bencana alam, tegangan listrik naik, noise, sinyal yang tidak direkam. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang tidak disengaja, kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.